Dan hasilnya menurut gua nice dream. Udah tua, ngabisin budget modif paling banyak, boros lagi. Ini dia yang paling bikin gua makin jatuh cinta lagi. Balik lagi di channel Tengkatros, yoy. Di episode kali ini gua mau ngebahas ini ya, salah satu motor kesayangan gua. Ini adalah salah satu motor yang tahunnya paling tua yang pernah gua punya. Dan walaupun paling tua, tapi paling banyak ngabisin budget restorasi, budget modif gitu kan. Emang tua-tua keladi nih emang nih motor nih ya. Nah, motor ini adalah Vespa Spartan tahun 86 cuy. Yang waktu itu gua beli sekitar tahun 2019 ya kalau nggak salah, apa 2018, 2019, 2020 lah ya. Zaman-zamannya sebelum Covid, kondisi bahan banget. Dan kalau misalnya kalian ngikutin video gua dari awal, pasti kalian udah tahu banget nih ceritanya si Spartan ini, mulai dari bahan sampai gua modif seperti apa. Ya total kalau dari awal ya bisa dihitung setelah motornya jadi gitu ya, nggak dihitung setelah ketika restorasi. Ini udah 4 kali masuk bengkel. Ketiga kalinya tuh di Angga, itu gue bikinin video khususnya kemarin ya. Gue ganti fork depan sama ganti jok. Terus masuk ke bengkel keempatnya itu jajan lagi, yaitu ngepres sasis. Ya intinya sih banyak banget cerita gue sama motor Vespa ini ya. Dan semakin lama, semakin banyak masalahnya, semakin sayang gue sama Vespa ini. Apalagi kondisi terakhirnya gue udah ganti beberapa parts di motor ini. Dan ya itu bikin gue makin cinta mati banget sama motor ini. Episode kali ini gue mau bahas soal update motor si tua bangka ini. Langsung kita lihat ya, let's go. Ya itu dia Vespa Spartan tahun 86 yang gue kasih nama Parto. Bukan gue sih, Alit sebenarnya ngasih nama Parto ya. Karena udah dipakai touring ke Ciletuh waktu itu. Jadi dikasih nama Parto alias Spartan Touring. Yeah. Ubahan yang paling signifikan yang gue lakukan di sini adalah ganti velg. Sebelumnya motor gue lumayan lama juga, bertahun-tahun pakai velg ring 12-nya. Nah sekarang ini udah gue ganti pakai velg ring 10 lagi. Dan pakai ring 10-nya itu untuk bagian velgnya gue pakai SIP. Untuk bagian tromol atau bagian hub tengahnya itu gue pakai G-Scooter cuy. Nah, kenapa G-Scooter? Karena gue suka banget bagian dop tengahnya itu ya. Kayak velg-velg mobil kaleng gitu cuy. Cuman emang ini kebetulan gue dapetnya yang warna hitam. Gue sih sebenarnya lebih naksir sama yang warnanya polesan gitu ya. Yang nggak diwarnain gitu. Kalau sekarang jadi kesannya gelap banget tuh. Kalau misalnya kalian lihat di bagian lips bibir velgnya yang sebelah kanan ya, itu jadi kelihatan lebih hitam. Jadi kayak lebih kesannya lebih gahar, lebih misterius. Sedangkan gue pengennya tuh lebih fancy aja sih kalau warnanya silver gitu kan. Ini depan belakang gue ganti. Sebelumnya gue pakai ini nih cuy. Nah, Genova. Oh iya. Udah 3 tahun 4 tahun lah gue pakai ini ya. Kurang lebih kayaknya udah harus ganti model lagi. Dan ya setelah pengalaman gue pakai velg 12, jujur ya, motor Vespa 2 tak ini, khususnya yang model-model PX ya, sebenarnya semua sih ya, Vespa 2 tak, gue lebih aman ngelihatnya, lebih seneng ngelihatnya ternyata pas pakai velg ring 10. Kalau pakai ring 12 bagus juga, tapi selera sih ya. Apa berkesan jadi kayak lebih modern gitu ya. Tapi kalau gue kayaknya gemes banget gitu kalau pakai ring 10 gitu. Makanya gue sekarang coba balik lagi pakai ring 10 dan lebih kece. Apalagi kemarin waktu sebelum ke catur ya, bagian suspensi depan juga udah gue ganti pakai BGM yang udah dipendekin. Ini sebenarnya standar tengahnya nih udah dipendekin juga. Tapi walaupun udah dipendekin tetap aja ban depannya masih ngambang. Masih ngatung nih ya kan. Karena itu tadi shock breakernya udah pakai yang dipasangin lowering kit atau apa gitu kemarin kata si Angga. Ini gue pasang di spesialis PX nih cuy. Velg udah semua, SIP otomatis, bannya juga gue ganti cuy. Ini gue pakai Maxxis. Ini stok lama nih cuy, Maxxis S98 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat nih, 350 depan belakang ring 10, Maxxis R1 sorry. Ternyata karena emang dari awal di tahun 2019 2020 itu masih ada tuh stok Maxxis R1, dan emang dia kebetulan bannya udah nyantol aja sama velgnya, nempel terus tuh. Karena gue ganti kalau pakai ring 12 kan satu set tuh, tromolnya diem aja, jadi si bibir velg sama bannya udah tetap kepasang gitu. Depan belakang ukurannya sama, kebetulan juga udah disc brake juga, jadi performanya oke. Dan
Untuk di bagian kaki juga ya, di bagian shock breaker depannya udah gua ganti BGM, cuman link covernya ini gua custom nih cuy. Ini untuk cover link shock breaker depannya gua pakai Scarlett. Aslinya si cover ini tuh buat Vespa 4 tak, buat Vespa Matic. Cuman setelah gua lihat-lihat kayaknya masuk nih ya. Gue cocokin, ternyata bener aja bisa kepasang. Cuman emang harus ada yang dimodif dikit bagian bawahnya nih, ada yang mentok soalnya. Jadi mesti dicoak. Dan harganya ini sekitar 300 sampai 500 ribuan. Gue lupa deh angka pastinya. Kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa langsung cek aja official store-nya si Scarlett. Dan cara bikin si pasang ininya, covernya, itu juga udah gue share di Instagram gue. Nanti gue kasih linknya di deskripsi, kalian bisa ngeliat cara pasangnya. Oke, perintilan lainnya yang gue update di motor ini adalah pad rack. Total pad rack itu ada 4 biji, ada 4 buah pad rack di motor gue, dan itu 3 gue pasangin di depan. Ini ada yang motifnya hitam, strip putih polos gini, ada yang motifnya checker, sama ada yang motifnya retro hitam kuning merah gini ya, orange merah. Ada tulisan pad racknya semua. Ini harganya juga bervariasi, mulai dari 50 ribuan sampai 100 ribuan lah. Tergantung ukurannya cuy. Ada yang pendek, paling pendek itu kalau nggak salah sekitar 13 ya. Ada yang 15 cm juga, ada yang 18 cm, ada yang 20-an cm, ada yang 25 cm, sampai ada yang buat mobil juga tuh yang panjang, buat di roof rack. Itu ada juga mereka. Motifnya juga macam-macam, mereka juga udah sering collab juga sama beberapa ilustrator, artis ilustrator gitu ya, buat bikin desain pad rack. Cakep banget. Di bagian belakang juga gue pasangin, tapi yang kecil ukurannya, karena bersanding dengan back rack Halcyon. Yoi, yang gue pasang di belakang juga. Ini gua ciptain, bukan gua ciptain sih. Ini gua pasangin si bracket belakang ini buat bawa jerigen. Kita taruh di sini jerigennya karena motor boros, mampus nih motor. Udah tua, ngabisin budget modif paling banyak, boros lagi. Gua make dari sini ya, ini kan daerah Bintaro, sektor 2, dari bengkel, jalan ke Monas, dari Monas, ini si full tank, dari Monas, jalan balik lagi ke sini, kondisi jam 11 malam, habis. Tinggal dikit banget. Harus ke pom bensin. Saking boros itu berapa kilo tuh jadi tuh. Kacau nih motor. Minumnya banyak. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and masih di bagian depan, ini juga gua pasangin lampu hela. Lampu helanya tapi sayangnya ini belum nyolok kabel ya cuy ya. Masih cuman sekedar hiasan doang nih sebenarnya. Ini gue pasang sendiri, bracketnya custom, ngejepit gitu ya di bagian front racknya. Cuman kelemahannya jadi dia nggak bisa buka front rack lagi nih, dipasang nih kan, front racknya pasang gini kan. Gitu. Cuman kalau misalnya mau tetap dipakai, ya mesti dilepas dulu. Untung ini kan dia PNP ya. Seperti tadi gue bilang, bisa dilepas pasang. Tuh, sayangnya ini doang sih. Ini tinggal dicolokin kabel, harusnya ciamik nih, menarik. Perintilan lain yang gue pasang itu di bagian belakang. Ini ada cover plat nomor gue pakai dari Moon Ice. Iya, jadi culture banget ya. Ini buat motor emang kemarin gue beli pas lagi ke Jepang. Gue beli banyak tuh cuy, lumayan buat dipasang di motor-motor gue. Tapi ya nggak semuanya gue pasang akhirnya. Gue pilih aja beberapa motor yang emang gue pengen pasangin yang cocok kayak gini lah, salah satunya Vespa gitu ya. Dan ya ini sekitar 300 ribuan. Atau kalau di Jepangnya langsung dia lebih murah, sekitar 150 sampai 250 ribuan bijinya. Gua nggak tahu dari sini kayaknya harganya sekitar 3,5-an. Terus perintilan lainnya, oh ada ini grip donat. Yoi, kecil-kecil manis ya kan. Ini grip donat, ini buatan Generix. Ini bisa hampir di semua motor kayaknya ya, bisa dipasangin. Yang penting ada grip gasnya. Mau ada bibirnya, ini kan grip gas ada bibirnya ya, ada tutupannya gitu kan ya, ada lipsnya nih. Mau yang nggak ada lipsnya, grip gasnya juga kan ada tuh. Itu bisa juga cuy. Yang nggak ada lipsnya jadi ada lipsnya kalau dipakein si grip donat ini. Ini gue pilih yang hitam putih, yang netral aja. Sebenarnya banyak pilihan, ada kuning putih, ada merah putih, ada merah hitam juga, banyak banget. Kalian kalau penasaran cari aja produknya di toko online, kayaknya udah banyak yang jual juga. Harga sekitar 50 ribuan lah, range sekitar segituan lah. Oke, terakhir ini dia yang paling bikin gua makin jatuh cinta lagi, yaitu bagian joknya. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke without smoke. Oke, jadi jok ini sebenarnya gua beli dari spesialis PX ya, si Angga. Dan joknya ini sebenarnya murah banget cuy, cuman 300 ribuan. Kenapa gua beli jok ini? Karena jok ini tipis.
Biar apa? Biar kaki gue bisa napak. Nah sebelumnya itu gue pakai jok yang model kayak single seat itu ya. Nah itu gue custom sebenarnya, base plate-nya itu pakai plat galvanis. Akhirnya gue bosan dan gue pengen coba naik Vespa ini bisa boncengan. Akhirnya gue beli jok Vespa seadanya lah ya, waktu itu di Spesialis PX yang bisa boncengan dan nggak terlalu tebal. Nemulah jok ini. Cuman ya ada barang, ada kualitas. Ada harga, ada barang gitu ya kan. Akhirnya karena gue udah jatuh cinta sama bentuknya yang simple, terus joknya juga tipis gitu kan, gue minta tolong ke Satya Seat untuk dirombak semua bagian kulitnya dan di remake lagi, dan hasilnya menurut gue nice, green ya kan. Ini ada motif guritanya, sama dengan motif gurita yang ada di bagian depan bodi tameng gua nih ya kan. Cuman emang dia warnanya ungu ya, yang depan kan biru ya, beda warna sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, gue suka banget, apalagi di sini ada motif jahitannya, stitchingnya itu pakai CNC stitching, menurut gua rapih banget dan dibikin rapi tapi acak-acakan gitu ya. Dan ditambah ini ada grafir bordir, yaitu tadi guritanya, cakep banget sih jadinya ya. Dan ini katanya busanya juga diganti lagi. Jadi benar-benar yang diambil itu sama joknya yang kemarin gue beli itu cuman base plate-nya aja. Sisanya semua bikin baru lagi. Berapa untuk nge-custom ini? Jok di Satya Seat kemarin gue habis itu sekitar hampir 2 juta buat nge-custom jok ini. Karena emang gue ngomong sama si Satyanya, gue bilang lu bikinin gue jok buat Vespa gue, terserah lu mau motifnya apa, yang penting jok itu belum pernah lu bikin sebelumnya. Lumayan lama waktu itu, kalau nggak salah seminggu setengahan ya. Akhirnya begitu gue ngeliat jadinya, puas banget sih ini gue, cakep banget coy. Nice, bisa dipakai boncengan dan secara desain juga artsy banget gitu cuy ya. Gue puas banget. Kalau kalian penasaran juga atau kalian punya jok yang pengen di custom dan tapi kalian nggak tahu mesti bawa kemana atau nggak ada spesialis yang sanggup ngerjain ya, bawa Satya Seat. Lu cari tuh orang, cari sampai ketemu, lu bikin di situ custom, pasti hampir semua motor, jok motor dia bisa tuh bikin tuh. Satya Seat, gue taruh di kolom deskripsi nomor WA-nya sama Instagram-nya ya. Oke, jadi seperti itulah update-nya ya, nggak terlalu banyak. Tapi yang jelas gue makin cinta banget sama nih motor, sama nih Vespa. Vespa bukan motor ya. Dan kayaknya Vespa ini belum berakhir, masih ada 1 apa 2 kali lagi sih feeling gue ya, untuk gue upgrade lagi. Yang udah pasti banget adalah gue pengen ngecat body Vespa dari ujung sampai ke belakang, semuanya gue pengen repaint lagi. Karena jujur setelah 5-6 tahun nih body gue udah karetnya udah mulai muncul tuh, detail-detailnya tuh kecil-kecil gitu, dan gue udah mulai nyesak ya kan. Mendingan ya udah deh sekalian cat baru aja sekalian, karena kemarin gue juga habis ganti batok. Jadi ya mudah-mudahan kalau udah dicat lagi nih semua nih, dipasangin lagi lem-lemannya juga di body ya, khususnya di list body spakbor depan tuh, lem-leman juga udah mulai lepas-lepas. Kalau misalnya habis dicat, dipasang lagi semua, dirapi-rapiin lagi, kayaknya bakal tamat sih. Oh, sama spion. Spion kayaknya gue bakal ganti, tapi gue udah tahu mau ganti pakai spion apa. Bukan pakai spion Vespaan nih, spion aftermarket, tapi menurut gue kece buat dipasangin di Vespa. Kalau gue sih gitu orangnya ya, tabrak-tabrakin aja, nggak harus pakai part Vespa. Gue nggak tahu deh kalau kalian mungkin tipe kalau orang yang punya Vespa mesti pasang part Vespa juga gitu. Kalau gue sih tipe kalian bukan kayak gitu. Ada part apa nih yang gue suka dan gue pikir kece dipasang di motor gue, walaupun itu bukan rootsnya, bukan buat Vespa, ya gue akal-akalin gue pasang aja gitu kan. Salah satunya itu spion. Nanti bakal update. Kayaknya gue bakal ganti spion dulu, habis itu gue bakal repaint lagi nih cuy. Nah pertanyaannya adalah, bagusnya warna apa nih? Kalau misalnya gue mau ngecat lagi, apakah dicat warna yang sama seperti ini? Atau sekalian kita ganti warna? Mau main abu-abu lagi? Atau silver? Atau warna-warna solid? Kayak warna-warna olive gitu ya? Atau warna-warna pastel gitu ya? Kayaknya sih lucu juga gitu. Menurut kalian bagus yang mana? Gua tunggu komenan kalian, tulis di kolom komen. Ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, tulis aja di kolom komentar. Dan sementara itu video langsung gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up.
do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car